Mulai bisnis memang seru, tapi hati-hati. Banyak pemula yang terjebak dalam kesalahan yang bisa bikin bisnis mereka gagal di tengah jalan. Nah, kalau kamu nggak mau jadi salah satu dari mereka, tonton video ini sampai habis karena kita bakal bahas kesalahan fatal yang sering dilakukan pemula saat memulai bisnis. Kesalahan satu, nggak punya perencanaan yang matang. Banyak orang asal mulai bisnis tanpa rencana yang jelas. Mereka pikir yang penting jalan dulu, nanti dipikirin sambil jalan. Nah, ini dia jebakan yang sering bikin bisnis gagal. Sebelum mulai, kamu harus punya yang namanya bisnis plan. Tanpa perencanaan yang matang, bisnis bisa kehilangan arah. Banyak pemula yang salah pilih produk atau jasa. Karena nggak riset dulu, akhirnya jualan produk yang kurang diminati. Nggak tahu siapa target pasar, akibatnya promosi jadi nggak tepat sasaran. Keuangan berantakan. Modal habis sebelum bisnis berkembang karena nggak ada perhitungan biaya yang jelas. Gampang menyerah karena nggak punya strategi yang jelas, saat ada tantangan dikit langsung bingung dan akhirnya berhenti. Apa yang harus ada dalam bisnis plan? Tenang, nggak perlu bikin rencana bisnis yang ribet kayak perusahaan besar. Cukup buat simple business plan yang berisi poin-poin berikut. 1. Tentukan produk atau jasa yang mau dijual. Pilih produk atau layanan yang memang punya permintaan di pasaran, pastikan kamu tahu. Apa keunggulan produk jasa kamu? Apa masalah yang bisa diselesaikan oleh produk jasa ini? Kenapa orang harus membeli dari kamu dan bukan dari kompetitor? 2. Riset target pasar. Gak semua orang cocok jadi pelangganmu. Tentukan siapa target pasar kamu berdasarkan usia. Misalnya produk skincare remaja tentu beda pasarnya dengan produk anti-aging. Minat dan kebiasaan. Misalnya, jualan sepatu olahraga harus menyasar orang yang suka olahraga. Lokasi. Apakah bisnis ini lebih cocok dijual online atau offline? 3. Buat strategi pemasaran. Bisnis tanpa strategi pemasaran, dagang di tengah hutan. Orang gak akan tahu bisnis kamu kalau kamu gak promosi. Gunakan media sosial, Instagram, TikTok, atau Facebook Ads. Buat konten yang menarik, misalnya video testimoni pelanggan atau tutorial produk, manfaatkan word of mouth, minta teman atau keluarga untuk membantu promosi. Keempat, hitung modal dan biaya operasional. Jangan asal pakai uang tanpa perhitungan. Sebelum mulai, hitung dulu. Modal awal, berapa uang yang dibutuhkan untuk stok barang, alat, atau biaya pemasaran. Biaya operasional bulanan, seperti biaya bahan baku, listrik, gaji karyawan, jika ada. Target balik modal, kapan bisnis mulai menghasilkan keuntungan. Kesimpulan, jangan asal jalan, buat rencana dulu. Perencanaan bisnis yang matang sama dengan peluang sukses lebih besar. Sebelum mulai, pastikan kamu sudah punya produk atau jasa yang tepat, target pasar yang jelas, strategi pemasaran yang efektif, perhitungan modal dan biaya operasional. Nah, sekarang udah paham kan kenapa perencanaan bisnis itu penting? Jangan sampai bisnis kamu jalan tanpa arah. Yuk, mulai susun simple business plan dari sekarang supaya usaha kamu gak berhenti di tengah jalan. Kesalahan 2, terlalu fokus pada produk, lupa market. Produk sebagus apapun gak akan laku kalau gak ada pasarnya. Banyak pemula terlalu sibuk bikin produk yang menurut mereka keren, tapi lupa cek apakah ada orang yang butuh atau mau beli. Banyak pemula berpikir kalau produknya bagus pasti laku. Sayangnya, realita nggak semudah itu. Berikut beberapa kesalahan umum yang sering terjadi. Terlalu fokus menciptakan produk tanpa memahami kebutuhan pasar. Membuat produk berdasarkan selera pribadi, bukan apa yang diinginkan konsumen. Nggak riset tren atau kompetitor. Akhirnya produknya nggak menarik di pasaran. Solusi, lakukan riset pasar sebelum produksi. Bagaimana caranya memastikan produk kita punya pasar? Gampang. Lakukan riset pasar sederhana dengan beberapa cara ini. 1. Survei online atau tanya langsung ke calon pembeli. Sebelum produksi, coba tanyakan ke orang-orang di sekitar atau buat polling di media sosial. Apakah mereka tertarik dengan produk ini? Berapa harga yang menurut mereka pas? Apa kekurangan dari produk serupa yang sudah ada? 2. Cek tren di marketplace dan media sosial. Cari tahu produk apa yang sedang banyak dicari orang. Cek Shopee, Tokopedia, atau Lazada, lihat produk dengan rating tinggi dan banyak penjualan. Gunakan Google Trends untuk melihat apakah produk yang mau dijual sedang naik daun atau justru menurun. Cek TikTok dan Instagram apa yang sedang viral. 3. Pelajari kompetitor. Jangan cuma fokus bikin produk sendiri. Lihat juga kompetitor. Apa yang mereka jual, bagaimana mereka memasarkan produk, apa kelebihan dan kekurangan produk mereka. Dari situ, kamu bisa cari celah untuk bikin produk yang lebih baik atau memiliki nilai tambah yang unik. Kesimpulan, jangan asal jual, pastikan ada pembelinya. Bisnis yang sukses bukan hanya soal produk yang bagus, tapi juga tentang memahami apa yang dibutuhkan pasar. Sebelum produksi besar-besaran, pastikan sudah melakukan riset pasar, ada demand yang jelas untuk produk tersebut, mengetahui siapa target pelanggan dan bagaimana cara menjangkaunya, memahami kelebihan dan kekurangan kompetitor. Jadi, jangan cuma fokus bikin produk tanpa mikirin siapa yang bakal beli. Lakukan riset pasar dulu, biar bisnismu gak buang-buang waktu dan modal. Siap jadi pebisnis yang lebih cerdas? Yuk, mulai riset sekarang. Kesalahan 3, salah mengatur keuangan. Masalah keuangan adalah salah satu penyebab utama bisnis bangkrut. Begitu dapat untung, langsung dipakai buat gaya hidup.
Hasilnya, modal bisnis habis, bisnisnya pun gak berkembang. Ini beberapa kesalahan finansial yang sering dilakukan pebisnis pemula. Gak memisahkan uang bisnis dan uang pribadi. Akhirnya bingung menghitung keuntungan dan modal. Menggunakan keuntungan untuk hal konsumtif. Bukan untuk pengembangan usaha, malah dipakai belanja dan foya-foya. Gak mencatat pemasukan dan pengeluaran, gak tahu berapa keuntungan sebenarnya dan sering kehabisan modal tanpa sadar. Gak punya dana darurat untuk bisnis, saat ada pengeluaran mendadak, bisnis langsung lumpuh karena gak ada cadangan dana. Gak perlu jadi ahli keuangan, cukup lakukan beberapa langkah ini. 1. Pisahkan rekening bisnis dan rekening pribadi. Kenapa ini penting? Biar lebih mudah melihat arus kas bisnis. Gak ada godaan buat pakai uang bisnis untuk keperluan pribadi. Lebih profesional kalau ada transaksi dengan supplier atau pelanggan. 2. Catat semua pemasukan dan pengeluaran. Jangan cuma ingat-ingat di kepala, bisa pakai buku catatan sederhana untuk bisnis kecil, aplikasi keuangan seperti Google Spreadsheet atau aplikasi akuntansi gratis. 3. Alokasikan keuntungan dengan bijak. Jangan langsung habiskan keuntungan. Gunakan prinsip 40-30-20-10. 40% untuk operasional bisnis, stok barang, bahan baku. 30% untuk pengembangan bisnis, iklan, alat baru, ekspansi. 20% untuk tabungan bisnis, dana darurat, cadangan modal. 10% bisa diambil sebagai keuntungan pribadi. Boleh menikmati hasil kerja, tapi jangan berlebihan. 4. Jangan takut investasi untuk pengembangan bisnis. Kalau bisnis mulai untung, jangan langsung dipakai buat liburan atau beli barang mahal. Contoh investasi yang tepat. Tambah stok produk yang lebih banyak. Upgrade alat produksi atau beli peralatan yang lebih baik. Gunakan iklan berbayar untuk meningkatkan penjualan. Jadi, jangan sampai salah kelola keuangan bikin bisnis kamu mandek. Mulai sekarang, kelola keuangan dengan lebih bijak supaya bisnis bisa berkembang dan makin sukses. Kesalahan 4. Gak konsisten dan mudah nyerah. Banyak bisnis gagal bukan karena produknya jelek, tapi karena pemiliknya gampang nyerah. Saat jualan sepi atau ketemu tantangan, mereka langsung mundur. Padahal bisnis butuh waktu buat berkembang. Bisnis bukan soal siapa yang mulai paling cepat, tapi siapa yang bisa bertahan paling lama. Kesalahan yang sering dilakukan pebisnis pemula, semangat di awal tapi nggak disiplin menjalankan bisnisnya. Begitu ketemu hambatan pertama, langsung patah semangat. Gak sabar ingin hasil instan, padahal bisnis butuh waktu untuk berkembang. Saat penjualan sepi, bukannya evaluasi, malah berhenti total. Contoh pebisnis sukses yang pernah gagal tapi tetap konsisten. Jack Ma, pendiri Alibaba. Dulu Jack Ma berkali-kali ditolak kerja, bahkan bisnis pertamanya gagal. Tapi dia nggak menyerah dan tetap konsisten membangun Alibaba sampai jadi raksasa e-commerce dunia. Colonel Sanders, resep ayam gorengnya ditolak lebih dari 1000 kali. Tapi dia terus mencoba sampai akhirnya sukses membangun KFC. Jangan mudah menyerah, konsistensi adalah kunci. Bisnis butuh waktu dan usaha yang terus-menerus. Jadi pastikan kamu menetapkan target yang jelas, terus melakukan promosi dan mencari pelanggan baru, selalu evaluasi strategi bisnis, dan tidak menyerah meskipun hasilnya belum terlihat dalam waktu singkat. Jadi, kalau kamu mau sukses di bisnis, jangan gampang nyerah. Semua bisnis pasti ada naik turunnya. Yang penting tetap konsisten, terus belajar, dan jangan berhenti di tengah jalan. Yuk, bangun bisnis yang sukses dengan ketekunan dan kerja keras. Kesalahan 5, gak mau belajar dan berkembang. Dunia bisnis terus berubah, dan kalau kamu gak mau belajar, siap-siap, bisnis kamu ketinggalan. Banyak pemula yang merasa cukup dengan ilmu yang mereka punya, padahal pesaing selalu berkembang. Kenapa pebisnis harus terus belajar? Bisnis yang stagnan sama dengan bisnis yang siap ditinggalkan pelanggan. Kesalahan umum yang sering dilakukan pemilik bisnis, merasa sudah tahu segalanya, jadi enggan belajar strategi baru. Gak mengikuti tren bisnis terbaru, sehingga produknya mulai ketinggalan zaman. Gak mau adaptasi dengan teknologi atau metode pemasaran modern, menolak perubahan, sementara kompetitor terus melakukan inovasi. Bisnis yang bertahan versus bisnis yang kalah saing. Nokia versus Apple and Samsung. Dulu, Nokia adalah raja ponsel, tapi mereka terlalu percaya diri dan gak mau beradaptasi dengan tren smartphone touchscreen. Hasilnya, mereka kalah saing oleh Apple dan Samsung yang selalu berinovasi. Netflix versus Blockbuster. Blockbuster, perusahaan penyewaan kaset film terbesar di masanya, menolak beralih ke model streaming digital. Sementara itu, Netflix terus berinovasi hingga akhirnya Blockbuster bangkrut dan Netflix menjadi raksasa industri hiburan. Bisnis yang sukses adalah bisnis yang terus beradaptasi. Jadi pastikan kamu membaca dan belajar dari buku, seminar, atau mentor, mengikuti tren bisnis terbaru dan gak ketinggalan zaman, bergabung dengan komunitas entrepreneur untuk bertukar ilmu, menggunakan teknologi dan strategi pemasaran terbaru. Mau sukses? Jangan berhenti belajar. Ikuti tren, update strategi, dan terus berkembang. Karena dalam bisnis, kalau kamu nggak berubah, kamu akan kalah saing. Jadi, buat kamu yang mau mulai bisnis, hindari 5 kesalahan fatal ini. Nah, dari 5 kesalahan tadi, mana yang paling sering kamu lihat atau bahkan pernah kamu alami? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kami gak ketinggalan tips bisnis lainnya di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.